Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuanita, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2024 di Universitas Lambung Mangkurat, nomor induk mahasiswa 243011720645. Pada hari ini, Rabu 11 September 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja UKP PPG dengan mengambil materi kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Selanjutnya, mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, silahkan Davisa untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Sebelum kita mulai, lihat dulu kebersihannya, sudah bersih apa masih kotor? Oh, baik, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Rizka, Jihan, Kirana, Meisa, Muhammad Fardan. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, agar bisa kembali belajar bersama-sama kita. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Siap, Bu. Kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dengan sikap siap ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tidak konsentrasi ya? Sudah siang? Sebelum kita belajar, ice breaking dulu ya. Siap, Bu. Nah, kalau Ibu katakan pagi, tepuk 1 kali. Jika siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau malam tidak bertepuk ya. Awas jangan lupa, kalau malam tidak bertepuk. Siap? Siap. Konsentrasi? Siap, Bu. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, sore, malam. Pagi. Sudah konsentrasi semua ya? Sudah, Bu. Bisa kita lanjut ke materi? Bisa, Bu. Tapi sebelumnya masih ada yang ingat materi sebelumnya, materi minggu lalu? Tentang kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada apa saja? Primer, dan tersier. Nah, kalau yang utama, apa kebutuhan apa? Contohnya apa? Contohnya? Ya, berarti masih ingat ya materi minggu lalu? Oh ya. Kemudian materi sekarang adalah kita akan
mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Di sini Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mampu memahami kegiatan ekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan kegiatan ekonomi. Ketiga, mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang keempat, mampu mepresentasikan hasil diskusi kelompok dengan berbagai permasalahan ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan kalian bisa memahami ya semua tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian nanti Ibu akan bagi kelompok ya dengan melihat dulu tayangan video yang akan ditayangkan. Nah, ini ada definisi dari kegiatan ekonomi ya. Adalah kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan yang dilakukan jadi itu. Namun kalau jasa hanya bisa dirasakan oleh kita ya. Nah, itu perbedaan antara barang dan jasa. Ini adalah definisi ya dari produksi itu apa? Kegiatan membuat, menghasilkan atau barang atau jasa ya. Pelakunya disebut produsen. Kemudian produksi jasa ada juga ya. Produksi barang ada produksi jasa. Ini distribusi, pelakunya disebut apa? Distributor. Konsumsi, pelakunya disebut konsumsi. Nah, coba lihat di sini ada gambar Nah, bisa dilihat ini gambar apa? Gambar nomor 1 sedang apa? Bikin kue. Produksi ya. Jadi memproduksi apa itu kue ya? Itu kegiatan produksi. Nah, yang kedua gambar 2 apa? Sedang apa? Sedang menyalurkan barang. Kemudian yang ketiga ya, jadi yang gambar pertama gambar yang sedang memproduksi makanan ya. Yang kedua gambar sedang menyalurkan barang. Yang ketiga sedang mengkonsumsi makanan. Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat beragam. Ada yang bekerja di kantor, bekerja di pabrik, dan bekerja di sawah atau ladang. Makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia adalah nasi. Tahukah kamu, nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Beras tersebut dijual oleh toko atau penjual beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Nah, cukup panjang bukan prosesnya? Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tadi yang kalian Distribusi dan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi itu apa?
Yang melakukan tindakan produksi siapa? Dinamakan. Kalau distribusi yang melakukan tindakan distribusinya? Kalau yang mengkonsumsi disebutnya? Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang kegiatan ekonomi. Kalian mengerjakan pretest dulu ya dari kuisis. Ya, silakan semuanya mengikuti pretest dulu. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kita kali ini. Nila, yang kedua Kirana, yang ketiga siapa? Bahkan. Tayangan video ya yang harus kalian simak. Nanti soal diskusinya dari menyimak hasil video ini ya. Pemerintah terus mendorong produk dalam negeri dengan menggelar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kampanye ini bertumbuh pada sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan UMKM di Indonesia. Serangkaian strategi dilakukan pemerintah untuk menjadikan produk UMKM dapat bersaing di dalam negeri dan pasar global. Kementerian Perdagangan menjadi salah satu pemegang peranan penting dalam mewujudkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut Kementerian Perdagangan memiliki serangkaian strategi. Lesunya sektor perdagangan UMKM akibat pandemi diharapkan dapat terus dimulus lewat perdagangan online. Sudah pasti terbukti dengan adanya platform digital atau lokal pasar ini, UMKM kita bukan hanya bisa menembus pasar di daerahnya, tetapi juga bisa menjadi pemain nasional. Persaingan produk UMKM di pasar terbuka semakin kompetitif, namun serangkaian pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada pelaku UMKM mampu menciptakan kualitas produk lokal yang mampu bersaing. Pendampingan supaya produk mereka bisa lebih berkualitas, misalnya lewat mengkurasi produknya, memperbaiki packagingnya, memperbaiki brandingnya. Ke depan kami punya konsep rumah produksi bersama, ya, supaya mereka bisa memproduksi dengan peralatan teknologi modern yang tidak harus dimiliki oleh orang per orang, sehingga standar produk mereka bisa berkelas seperti produk-produk tersebut. Kendala. Jadi bagaimana caranya permasalahan tersebut bisa kalian atasi ya dengan diskusi kelompok sekarang ya. Ibu bagikan ini LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok auditori. Kelompok visual. Dan kelompok kinestetik. Silahkan dikerjakan 15 menit ya.
Gimana, ada yang kesulitan menjawab soalnya? Enggak, Bu. Enggak. Sudah paham ya dengan soalnya? Paham soalnya? Sudah? Kelompok kinestetik ada pertanyaan? Soalnya sudah paham? Sudah, Bu. Silakan kerjakan. Jadi ini gambarnya apa disebutkan nanti ya? Iya, Bu. Ya, iya Bu. Itu bukan menyebutkan dia sambil lihat. Produksi, duanya distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Ini kelompok visual ya? Kelompok visual nanti membuat video ya, video tentang ini produk lokal ya. Dari produsen ini kan nanti disalurkan ya, barang tersebut bisa disalurkan melalui kegiatan distribusi, kemudian nanti didistribusikan ke konsumen ya, dengan dalam melakukan kegiatan konsumsi. Nanti kalau bisa dijelaskan ya nanti produksinya ini penjelasannya apa gitu. Dari produksi kemudian ke distribusi kemudian ke konsumsi gitu. dalam nanti di depan, tulis di depan ya. Kayak gini. Kemudian disalurkan melalui kegiatan distribusi. Distribusi. Kemudian sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi. Konsumen untuk dikonsumsi.
5 menit lagi, udah selesai belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Selesaikan dulu semuanya. Anak si Ali ini juga. Kelompok visual sudah Bu. Sudah. Jadi sudah ya ini jawaban dari soalnya tadi ya sudah. Ya. Ditulis kelompoknya siapa saja ya? Iya, 5 orang. Kelompok auditori sudah? Hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fargan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fargan. Nama saya Muhammad Jahir. Dan nama saya Kori. Nama saya Diana. Nama saya Elva. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar yaitu Ibu Pratiwi adalah seorang pengrajin batik di Yogyakarta. Pada awal membuka usaha, banyak konsumen baik dari daerah setempat maupun. Ya Agnia, silakan bertanya. Bagaimana cara agar masyarakat bisa lebih memilih produk dalam negeri daripada produk impor? Caranya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk impor. Yang kedua, mengenal pasar tujuan atau merencanakan strategi pemasaran. Yang ketiga, inovasi produk, menciptakan produk unik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen ini, tetapi juga menarik bagi segmen pasar baru. Dan yang keempat, mendorong konsumsi produk lokal dengan menawarkan produk yang berkualitas dan unik sehingga memiliki nilai tambah pada produk tersebut. Yang kelima, memanfaatkan marketplace dan digitalisasi. 6. Pengembangan kemampuan pelaku UMKM. Yang ketujuh, memenuhi legalitas usaha agar konsumen lebih percaya pada produk dan layanan yang dijual. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara agar masyarakat bisa lebih memilih produk dalam negeri daripada produk impor? Caranya yang pertama adalah 1. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk impor. 2. Mengenal pasar tujuan atau merencanakan strategi pemasaran. 3. Inovasi produk, menciptakan produk unik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen ini, tetapi juga menarik bagi segmen pasar baru. Yang keempat, mendorong konsumsi. Akhiri ada kuis dulu ya, yang harus kalian kerjakan. Silakan diisi ya kuisisnya. Ada 10 soal yang harus kalian isi ya.
Yang pertama Muhammad Dahir ya. Yang kedua, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini apa? Kesimpulannya, kita bisa apa? Kita bisa memahami kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari itu yaitu kegiatan ekonomi ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Sampai sini berarti kalian sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin cukupkan sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan tutup berdoa. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Siap. Silahkan rapikan buku dan pensilnya. Kemudian periksa dulu kebersihan kelasnya sebelum kalian meninggalkan ruangan kelas. Sudah? Sudah. Ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah rapi semuanya? Sampah-sampahnya sudah tidak ada? Baik, kalau sudah rapi semuanya, Ibu akan menjelaskan materi kita yang akan datang ya, minggu yang akan datang, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Kalian pelajari dulu di rumah ya, sebelum kita pelajari nanti minggu depan, agar kalian sudah memahami dulu ya, apa itu arti permintaan dan penawaran. Baik, mungkin sudah sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan pimpin berdoa dulu untuk Davisa. Setelah melakukan pembelajaran, doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah dengan pelajaran ini. Ibu mohon hati-hati ya pulangnya nanti, jaga kesehatan agar kita bisa bertemu kembali di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.